Selamat datang di Tarot Horor, program terbaru dari channel Kristal Tarot. Video-video tarot akan membahas tentang pengalaman mistis dan perjalanan spiritual saya. Untuk sharing kepada teman-teman, mungkin ada teman-teman yang merasakan atau mengalami kejadian serupa seperti saya. Kalian boleh komen di kolom komentar. Dan ini hanya untuk yang percaya, sebab saya percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kebesaran dan keagungannya. Percayakah kamu, keramaian menjelang Lebaran di pusat perbelanjaan semuanya adalah manusia? Percayakah kamu kalau ada golongan jin atau makhluk halus yang menyukai keramaian di mana manusia berkumpul? Mereka menjadi bagian dari manusia itu. Seperti perayaan-perayaan suci, perayaan-perayaan adat, pasar malam, dan bahkan keramaian di pusat perbelanjaan yang sangat ramai dipadati manusia menjelang Lebaran. Tentunya kalian melihat ada keganjilan-keganjilan. Pada masa-masa ini, di tahun 2020 ini menjelang Lebaran, semua pemerintahan dunia dan khususnya di Indonesia menerapkan social distancing, tidak keluar rumah, dan bahkan disarankan untuk tidak mudik. Tetapi apa yang kalian lihat di media? Pusat perbelanjaan dipenuhi oleh manusia untuk berbelanja persiapan hari Lebaran. Zaman saat ini sudah semakin modern. Bukankah kita lebih banyak menggunakan teknologi, aplikasi perbelanjaan? Lalu, apakah semua yang berkumpul di pusat pasar itu adalah manusia? Saya akan sharing kepada teman-teman semua pengalaman saya tentang kejadian ini. Dan oleh sebab itu, ketika saya melihat di media tentang padatnya pusat perbelanjaan dalam situasi COVID-19, saya tidak lagi aneh. Sejak tahun 2006, saya sudah mengetahui hal ini. Ini adalah pengalaman saya bertemu dari mereka, tanda kutip, makhluk halus di keramaian. Apa nama makhluk halus itu? Nanti akan saya sebutkan. Saya bertemu mereka di mana manusia sedang berjejelan di keramaian untuk membeli produk-produk, benda-benda yang intinya untuk persiapan hari Lebaran. Di sekitar tahun 2006, saya bekerja sebagai karyawan di toko kelontong. Toko kelontong itu isinya menjual berbagai barang-barang kering atau produk-produk kering kebutuhan manusia. Mulai dari berbagai jenis kosmetik, berbagai jenis sabun, dan berbagai pakaian anak-anak. Dan kebetulan toko kelontong tempat saya bekerja itu memiliki barang dagangan yang berbagai jenis. Sehingga ketika kita masuk ke dalam toko itu, maka kita akan menemukan berbagai kebutuhan yang kita butuhkan, sehingga kita tidak perlu ke toko-toko lain untuk mencari produk yang kita inginkan. Toko tempat saya bekerja terletak di pusat pasar yang sangat ramai ketika menjelang hari Lebaran. Saking ramainya, manusia berjalan berdesakan atau berjejelan. Saya sebagai karyawan dan beberapa karyawan lainnya bertugas melayani pembeli, sementara pemilik toko berada di meja kasir. Para karyawan bertugas menawarkan barang dagangan, kemudian tawar-menawar dengan pembeli hingga deal dan mengemas produk yang dibeli oleh pembeli. Saat itu, di hari menjelang Lebaran itu, ketika saya saat itu bekerja, itu adalah bulan ke-7 saya bekerja di toko itu. Jadi sudah 7 bulan saya bekerja di toko itu. Semua karyawan berpengalaman untuk mendilkan produk ke pembeli. Sehingga setiap ada pembeli yang masuk ke toko,
Kami berusaha, pembeli itu deal membeli produk dagangan dari toko tempat kami bekerja. Pada saat itu di siang hari, dan itu adalah hari bulan puasa Ramadan, sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin lewat sedikit karena saat itu saya tidak memakai jam tangan dan saya tidak melihat jam berapa saat itu. Saya baru saja melayani satu orang pembeli dan pembeli itu keluar meninggalkan toko. Sementara teman-teman yang lain, karyawan yang lain melayani pembeli masing-masing. Saya mengambil tempat duduk untuk duduk sebentar karena pembeli terakhir yang saya tangani itu cukup lama tawar-menawar dengan saya. Hingga pada akhirnya produk berhasil saya jual dan pembeli pergi, saya mengambil waktu untuk istirahat. Duduk di sebuah kursi di sudut kiri dekat pintu toko itu. Kemudian ketika saya duduk, saya melihat seorang ibu paruh baya usia sekitar 55 tahun bersama dua orang anaknya. Dua orang anaknya itu adalah perempuan, satu sekitar umur 10 tahun dan yang satu sekitar umur 8 tahun. Dari penampilan, ibu dan kedua anaknya itu terlihat dari sudut kota atau dari desa di bagian kota itu, yang saya berpikir ketika itu mereka baru saja menjual hasil panen atau baru saja mendapatkan intensif THR Lebaran dan kemudian langsung pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan hari Lebaran. Karena saya lihat penampilan ibu itu seperti baru kembali dari sawah atau ladang. Memakai sandal jepit yang kakinya penuh dengan lumpur. Memakai ikat kepala selendang kain panjang yang biasanya fungsi kain panjang diikat di kepala itu untuk orang-orang khususnya perempuan yang menanam padi di sawah agar terhindar dari panas dan juga bisa memikul benda di atas kepala. Berpakaian biasa saja dan terlihat kotor. Berbeda dengan pembeli-pembeli lainnya. Kedua anaknya juga sama. Terlihat kotor. Ibu dan kedua anaknya itu berdiri di depan saya dan tatapan mereka ke arah dalam toko sambil melihat pajangan-pajangan pakaian yang dipajang di toko. Kemudian ketika saya berdiri dan saya lihat ibu itu kelelahan, saya tawarkan kursi saya untuk dia duduk. Karena pakaian yang ada di toko adalah pakaian anak-anak. Pastinya sang ibu tidak perlu berdiri untuk memilih pakaian anak-anak itu. Cukup saya yang memilih dan menunjukkannya kepada ibu itu. Ibu itu menerima kursi yang saya berikan dan ibu itu duduk. Sambil tetap fokus melihat satu persatu pakaian yang dipajang di etalase toko. Saya tetap berbicara selayaknya karyawan pemasaran produk dan menunjukkan beberapa pakaian yang cocok digunakan oleh kedua anak ibu itu. Dan anehnya, kedua anaknya tidak berbicara satu patah kata pun. Ibu itu yang berbicara kepada anaknya dengan mulut dikulum. Dan anaknya mengerti dengan apa yang diucapkan oleh ibunya dengan gaya seperti itu. Saya sempat melihat kaki ibu itu dan kedua anaknya yang penuh lumpur mengotori lantai toko. Tapi saya tidak ambil peduli. Untungnya saat itu saya sedang benar-benar bersabar karena sedang berpuasa. Dan intinya memang saya belajar dari pengalaman bahwa jangan pernah memandang pembeli dari pakaian yang ia gunakan. Karena bagi saya pembeli adalah raja. Sang ibu menerima pakaian yang saya tunjukkan. Kemudian anaknya juga melihat pakaian yang saya tunjukkan. Dan mereka
mengukur baju yang saya berikan atau pakaian ya, yang saya berikan itu ke badan mereka dan kelihatannya pas dan cocok. Anaknya juga setuju dan ibu itu mengiyakan dengan mengangguk. Kemudian tangan kanan ibu itu serta jari telunjuknya menunjuk beberapa jenis pakaian yang dipajang di etalase. Kurang lebih ada 6 atau 7 potong pakaian saat itu. Dan saya mengambil baju atau pakaian-pakaian yang dipajang di etalase itu untuk saya berikan kepada ibu itu. Sang ibu hanya melihat secara sekilas, kemudian menumpuk pakaian yang dia setujui itu menjadi satu di atas pangkuannya. Di situ saya sedikit gugup ya, karena saya melihat pakaian ibu itu sungguh kotor dan pakaian bersih dagangan toko yang tempat saya bekerja itu melekat di baju ibu itu yang penuh lumpur. Tetapi entah kenapa saat itu saya berpikir bahwa ibu itu akan jadi membeli semua pakaian itu. Dan benar saja, sang ibu mempertanyakan kepada saya berapa jumlah semua pakaian ini, tetapi dengan gaya yang sama. Mulut dikulum mengangguk-ngangguk dan dengan suara terbata-bata. Saya langsung mengerti apa yang dimaksud ibu itu. Kemudian saya mengambil kalkulator dan menghitung semuanya. Prinsip di toko adalah memberikan harga belum ditawar. Saya memberikan harga belum ditawar kepada sang ibu. Dengan berpikiran si ibu akan menawarnya. Tetapi ternyata tidak. Si ibu mengeluarkan gulungan uang yang sangat tebal dari balik ikat pinggangnya yang saat itu saya lihat bercorak batik. Uang itu digulung dan diikat menggunakan seperti tali jerami. Dan ibu itu memberikan beberapa lembar uang kepada saya dengan total yang saya sebutkan dan bahkan berlebih. Saya menghitung jumlah uang si ibu dan kemudian mengatakan bahwa uangnya terlalu banyak dan kemudian saya berikan sisanya. Si ibu hanya mengangguk dan kemudian mengambil uang yang saya berikan dan menggulungnya kembali, mengikatnya dan memasukkan kembali ke ikat pinggangnya. Saat itu saya merasa terenyuh. Ingin rasanya saya katakan untuk mengurangi harga yang saya hitung. Saat itu pikiran saya banyak sekali bertanya-tanya. Apakah si ibu tidak mengerti bagaimana prinsip dagang di pasar, prinsip membeli di pasar? Sungguh hati saya nggak tega memberikan harga yang saya pikir adalah sangat mahal. Sementara si ibu saya duga adalah petani yang pastinya akan bisa mempergunakan uang itu untuk hal-hal lain yang dibutuhkan. Kedua anak ibu itu masih tetap diam, begitu juga si ibu ketika saya mengemas pakaian itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan memberikan kepada ibu itu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih. Si ibu dan kedua anaknya pergi dengan bergandengan tangan. Saya menyerahkan uang itu kepada pemilik toko dan kemudian saya ingin melihat kemana arah ibu itu pergi. Saya keluar toko dan melihat ibu itu ternyata berbelok ke arah kiri dan saya melihat ibu dan kedua anak itu berjalan dengan sangat perlahan karena saat itu jalan sangat dipenuhi dengan manusia, jadi tidak bisa berjalan dengan cepat. Saya masih sempat melihat bahu ibu itu, pundak ibu itu yang berjalan normal seperti manusia biasa, bergerak normal seperti manusia biasa. Tetapi tidak berapa lama ketika saya sangat fokus melihat kiri kanan pundak si ibu, sepertinya ada yang salah dengan penglihatan saya atau ada yang salah dengan jalan atau cara jalan si ibu itu. Karena
Detik-detik terakhir saya melihat ibu itu sebelum menghilang. Pundak kiri dan kanan ibu itu naik turun, seakan-akan kedua kakinya tidak berjalan normal. Saat itu entah kenapa tiba-tiba saya mendapatkan satu bayangan di atas kepala saya, melihat kedua kaki ibu itu yang penuh lumpur tadi, bukan kaki manusia pada umumnya. Kedua telapak kaki ibu itu bengkok ke arah dalam. Dan begitu juga kaki kedua orang anaknya. Oh my God. Saya barusan berinteraksi bukan dengan manusia biasa. Kembali saya fokus mencari ibu itu di tengah keramaian, tetapi saya tidak menemukan ibu itu. Apalagi kedua anaknya, yang tinggi badan kedua anaknya lebih rendah dari si ibu, pastinya tenggelam di keramaian. Saya kembali ingin memfokuskan mencari pundak si ibu dan ingin melihat dengan jelas dan pasti. Kepala saya sampai mendongak kiri dan kanan, mencoba untuk melihat dari sisi lebih tinggi. Tetapi ibu itu hilang di telan keramaian. Padahal jarak untuk keluar dari jalur pusat pasar itu hanya satu, dan itu berjarak sekitar 50 meter ke depan. Sang ibu dan kedua anaknya hilang lenyap di tengah keramaian. Kemudian saya masuk kembali dan mempertanyakan kepada pemilik toko, apakah uang yang saya berikan tadi adalah uang beneran? Tetapi pemilik toko mengatakan saya tidak ada memberikan uang. Saya sempat berdebat dan mengatakan bahwa tadi ada pembeli. Dan saya menyerahkan uang sekian kepada Anda. Pemilik toko mengatakan tidak ada pembeli. Dia melihat saya hanya duduk di kursi itu. Dan sesekali dia lihat saya berdiri, menurunkan pakaian yang ada di etalase. Tapi saya meyakinkan diri untuk melihat pakaian yang ada di etalase. Pakaian itu tidak ada. Pakaian yang saya bungkus dan saya berikan kepada si ibu, benar-benar saya berikan. Tetapi ketika menghitung stok masih tetap sama. Keanehan yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika. Dan itu adalah pengalaman pertama saya ketika saya pertama sekali bertemu dengan makhluk halus itu yang bernama suku Bunian. Mereka adalah suku yang dipercaya sebagai mitos, atau memang mereka benar-benar ada. Suku asli pedalaman yang disebut sebagai makhluk halus atau jin yang fisiknya seperti manusia, tetapi mereka di dunia yang berbeda. Mereka memiliki kegiatan seperti manusia juga. Mereka menikah dan berkeluarga. Mereka bekerja, memasak. Tetapi mereka tinggal di bagian sudut desa, di hutan, sawah, atau tempat-tempat yang jarang dipijak oleh manusia, yang jika kita melihat dengan mata indera keenam, seperti sebuah rumah, kampung, atau desa dari suku Bunian. Kemudian di tahun 2013 saya mengalami kejadian serupa. Masa itu saya sudah memiliki sebuah toko dengan menjual pakaian dewasa.
dan suasana saat itu juga menjelang Lebaran. Pada malam itu masuklah tipe pembeli yang sama seperti ciri-ciri yang saya lihat di tahun 2006. Dia membawa 2 orang anak, tetapi 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak remaja yang kebetulan di toko saya menjual pakaian remaja dan ibu-ibu. Karena pengalaman yang sama, saya tidak memberikan harga dengan harga belum ditawar. Saya memberikan harga pas. Dan yap, benar, si ibu tidak menawar dan membayar. Ketika selesai bertransaksi, si ibu pergi meninggalkan toko. Dan sebelum meninggalkan toko, saya bertanya, si ibu rumahnya di mana? Asalnya dari mana? Tetapi dia tidak menjawab, dia hanya tersenyum. Dan ketika itu saya lihat gigi si ibu merah karena seperti mengunyah sirih. Kemudian si ibu pun berpaling dan membawa kedua anaknya pergi. Saya tidak lagi penasaran dan membiarkan mereka pergi dengan tenang keluar dari toko saya. Apapun yang terjadi, saya mencoba untuk melupakannya atau menjadikannya sebuah pengalaman saja. Saya tidak merasa rugi karena walau baju atau pakaian yang saya berikan kepada si ibu tadi, toh ketika saya menghitung stok saya masih tetap sama. Dan bagaimana dengan uang yang diberikan si ibu? Saya melihat di laci kasir saya, tidak ada uang yang diberikan si ibu. Karena saat itu pembeli juga ramai, saya memasukkan uang si ibu dan mencampurnya dengan pembeli atau uang dari pembeli yang lain. Pada akhir malam itu selesai berdagang, saya mentotal semua hasil dagangan. Tidak ada transaksi si ibu. Tidak ada baju yang hilang. Atau tidak ada pakaian yang hilang. Saya hanya tersenyum dalam hati. Sambil berkata, terima kasih telah berkunjung di toko saya. Semoga kedatangan kalian memberikan berkah kepada toko saya. Ya, begitulah teman-teman semua. Itu adalah pengalaman saya bertemu dengan makhluk halus atau yang saya percayai adalah bagian dari jin yang tercipta di antara kita, di antara manusia-manusia yang saat ini berjalan, berdiri, dan kemana saja kita melangkah, mereka ada dan tidak terlihat. Dan pertanyaan saya yang selalu saya pertanyakan di dalam hati, mengapa mereka menyukai keramaian di antara manusia-manusia? Mengapa mereka juga seakan mempersiapkan hari perayaan? Pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa mereka juga memiliki keyakinan. Seperti manusia, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Atau bahkan ada yang tidak memiliki keyakinan. Dan pada dasarnya setiap perayaan yang diyakini mereka ada, maka mereka ikut serta. Oleh karena itu teman-teman semuanya, jagalah langkah, jagalah kata-kata dimanapun kita berada. Kita tidak tahu mereka di sebelah mana bagian dari diri kita. Apakah kita berselisih dengan mereka? Atau bahkan kita menginjak kaki mereka, atau bahkan kita membuat anak mereka terjatuh, sehingga mereka bisa saja marah, karena kita tidak sopan. Jika kamu berada di tempat-tempat yang jarang dipijak oleh manusia, atau kamu masih berada di luar ketika maghrib tiba, maka hendaklah kamu mencari tempat perlindungan, tidak berada di luar rumah atau di jalanan.
berhentilah sejenak. Atau bagi umat muslim, laksanakanlah kewajibanmu. Atau bagi yang non-muslim, berlindunglah dahulu. Karena pada saat-saat itu, mereka keluar dari tempat tinggalnya. Oke teman-teman semua, ini adalah pengalaman saya bertemu dengan makhluk halus suku Bunian. Kalian boleh searching di Google untuk mencari asal-usul dari suku Bunian untuk menambah informasi bagi kalian teman-teman yang menyukai hal-hal mistis. Saya akan ceritakan pengalaman-pengalaman saya selanjutnya terkait dengan apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami. Mungkin berbeda apa yang saya alami dengan anak-anak indigo lainnya. Karena setiap dimensi memiliki banyak sekali lapisan-lapisan. Dan makhluk halus tinggal di lapisan dimensi-dimensi itu. Ada mereka yang ingin menunjukkan wujudnya, ada yang mereka tidak ingin menunjukkan wujudnya. Selayaknya kita, anggaplah mereka menjaga privasi mereka. Mereka punya kehidupan dan kita juga, tetapi salinglah menjaga. Sekian dulu teman-teman semuanya. Jika kalian memiliki pengalaman yang sama atau kalian ingin berkomentar hal-hal yang positif dan menambah informasi tentang suku Bunian yang kalian ketahui, kalian boleh komentar di kolom komen. Dan ini hanya untuk yang percaya. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.